Selamat datang lagi di segmen review barang-barang audio. Dan sorry banget gue baru bisa ngonten review hari ini. Nah selama sebulan itu gue perhatiin kolom komentar di YouTube-nya iLinks. Gue bacain komentar-komentar dari kalian. Ada banyak banget dukungan, saran, kritik, bahkan cacian di video review gue. Gue gak ada masalah sama itu. Dan makasih banyak buat yang udah komen di video-video review gue. Itu semua bisa jadi bahan evaluasi buat kita, biar video-video review kita itu kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Oke, nggak usah banyak cincong. Jadi di video review kali ini gue mau nge-review salah satu headset yang udah pernah kita unboxing. Jadi ini adalah headset dari Transformers dengan seri TFG01. Nah kayak gimana sih build quality dan sound quality dari headset TFG01 ini? Semua akan kita bahas tuntas di video review kali ini. Jadi yuk langsung aja masuk ke video reviewnya. Pertama kita coba bahas dari boxnya. Tampilan boxnya sendiri dia punya desain yang simple banget, full hitam. Di bagian depan dia ada kepala Megatron dengan aksen pixel-pixel gitu. Di dalamnya udah pasti kita dapat headset, dongle 2,4 GHz, audio jack, kabel Type-C, dan buku manualnya. Nah kenapa ada dongle 2,4 GHz sama audio jack? Jadi headsetnya ini dia punya 3 mode pairing. Ada mode Bluetooth, ada mode dongle 2,4, dan ada mode audio jack. Itu semua nanti akan kita bahas. Headset Transformers TFG01 ini adalah headset full size over-ear dengan tipe open back headset. Tapi gue nggak tahu ya apakah headset itu ada istilah open back sama close back-nya atau enggak. Soalnya istilah open back sama close back itu ada di headphone. Nah bisa dilihat dari jaring-jaring yang ada di ear cup. Nah bedanya ada di mana? Ini di luar pembahasan review ya. Jadi kalau yang mau skip ke video reviewnya langsung bisa langsung skip aja. Kalau open back itu biasanya ditandai di bagian ear cup yang terbuka, kayak jaring-jaring gini. Nah kalau close back dia itu tertutup, sama kayak edifier yang kemarin. Dari yang gue tahu, kualitas suara headset open back dan close back itu berbeda, baik dari segi drivernya maupun pengalaman mendengarkannya. Nah desain open back yang terbuka kayak gini itu bertujuan untuk memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih luas, lebih besar gitu, sehingga soundstage-nya itu bisa kedengeran lebih luas. Itu yang gue tahu ya, perbedaan open back dan close back. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada yang keliru dari penjelasan gue atau ada yang kurang, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Di bagian luar housing sebelah kanan dia ada logo Decepticon, terus ada aksen lampu RGB-nya. Ke bagian samping dia polos aja, dan di bagian ear cup dia kayak begini. Buat busanya ini tebel banget dan dilapisi kulit sintetis juga. Cuman buat busanya nggak sempuk edifier kemarin. Buat housing luar sebelah kiri dia ada logo Megatron, dan sama kayak yang sebelah kanan ada aksen lampu RGB-nya. Ke bagian samping ini ada tombol-tombol. Di bagian atas kepala dia juga dilapisin sama busa, tapi nggak setebal yang ada di ear cup-nya. Headset ini itu nggak foldable ya, jadi nggak bisa dilipat-lipat. Dan karena housingnya agak ngegantung kayak begini, kalau misalnya digoyang-goyangin dia bakal kepentok-pentok. Suaranya malah kayak motor Supra yang kepala batoknya itu mau copot. Buat ukuran kepalanya juga bisa diubah-ubah, dia bisa di-adjust sampai 9 level. Lanjut kita bahas soal fitting. Menurut gua ini fittingnya udah cukup enak, cuman catatan dari gua karena busa di ear cup-nya ini tebel banget. Kalau dipakai lama-lama gua ngerasa kurang nyaman, agak panas jadinya. Jadi selama pemakaian gue butuh istirahat ngelepasin headsetnya dari kepala gua itu selama 5-10 menitan lah. Overall gue suka sama desain dan build quality dari headset Transformers TFG01 ini, terutama materialnya cuy. Walaupun pakai full plastik, tapi dia ini tipe plastik yang keras, solid, dan nggak kopong. Gue beli headset ini di harga 399.000 di Lenovo ThinkPlus Store. Dia ada 3 varian, ada warna hitam, kuning, dan warna ungu. Buat cara connect di mode Bluetooth ya sama seperti connect ke device pada umumnya. Tinggal cari aja nama produknya di settingan Bluetooth kalian, terus tinggal connectin aja. Buat dongle 2,4 GHz, kita mesti ganti dulu switchnya yang ada di housing sebelah kiri, terus tinggal colok aja USB dongle-nya ke PC atau laptop kita. Buat mode audio jack, tinggal colok aja ke kabel Type-C dan colok audio jack-nya ke laptop atau PC kalian. Oh ya, buat di mode kabel ini lampu RGB-nya itu mati, jadi ya polos aja gitu, hitam.
dan dia nggak butuh konsumsi baterai dari si headsetnya. Dia ngambil daya itu dari PC atau laptop kalian. Ini bagus menurut gua. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi kalau baterainya ini habis. Tinggal ganti aja pakai kabel. Oh ya, ada perbedaan kualitas suara nih antara mode wireless dengan mode kabelnya yang nanti akan gue bahas. Buat kontrol app-nya, kita bahas dari tombol plusnya dulu. Jadi buat tombol plus, klik dan tahan buat volume up, klik sekali untuk previous song, dan klik 2 kali untuk menonaktifkan mikrofon. Lanjut ke tombol minus, klik dan tahan buat volume down, klik sekali untuk next song, dan klik 2 kali untuk mematikan lampu RGB. Buat tombol power, klik dan tahan untuk power off dan power on, klik sekali untuk pause and play, klik sekali untuk menjawab panggilan, dan tahan selama 1 detik buat menolak panggilan. Kalau tombol yang ini nggak perlu gue jelasin lah ya. Untuk delay dan latency-nya, seperti biasa gue tes di aplikasi RealDrum. Di mode Bluetooth, gue dapat angka rata-rata di 300 ms. Terus buat di mode dongle, gue nggak bisa ngasih angka pasnya ini berapa. Kenapa? Karena tangan gue nggak bisa ngikutin coy. Jadi gue ngetesnya itu ketika HP gue sentuh. Gue juga mencet tombol spasi di laptop buat ngaktifin stopwatchnya. Nah, ketika suara itu keluar dari headsetnya, gue baru pencet lagi spasinya buat nonaktifin si stopwatchnya. Baru di situ gue bisa dapat angkanya berapa. Nah, buat mode dongle ini gue nggak bisa ngasih angka pastinya berapa karena terlalu cepat suara itu buat keluar. Bisa dibilang delaynya ini minim banget. Nah, ini juga berlaku buat mode kabelnya. Jadi ya bisa dibilang kita nggak usah perlu mikirin lagi soal masalah delay kalau di mode dongle sama mode kabel. Buat kualitas suara, nggak banyak yang bisa dibahas dari headset TF-G01 ini. Cuman dia punya karakteristik yang bisa gue bilang balance di setiap sektor. Di mode kabel, bassnya itu berasa, nggak lebay. Terus buat mic-nya juga kedengaran clear. Dan buat treble-nya juga nggak bikin telinga gue sakit. Jadi ya gue nggak perlu musing-musing lagi ngatur equalizer-nya. Bisa dibilang semuanya sama-sama menonjol lah di setiap sektor. Bukan flat ya, ini beda lagi. Ini balance, bukannya flat. Cuman ada sedikit perbedaan nih antara mode kabel dengan 2 mode wirelessnya. Gue ngerasa power dari kabel itu lebih gede dibandingkan dengan mode wirelessnya. Ketika gue setel volume 50% di mode wireless, itu kurang berasa kenceng. Jadi ya gue mesti gedein lagi volumenya antara 60-70%an. Cuman ketika gue beralih ke mode kabel, volume 50% itu udah kegedean buat gue. Bahkan gue nurunin volume Windows sampai ke 30%. Buat baterai dari headset TF-G01 ini menurut gue udah awet banget coy. Gue start connect itu di jam 10:10 dengan keadaan baterai 80%. Nah itu gue pakai terus sampai jam 7 malam itu baru low. Itu kondisi nonstop ya, gue dengerin lagu nonstop. Waktu itu pas gue connect, gue langsung dengerin lagu dan ya gue tinggal gitu aja gitu. Sengaja pengen gue tes baterainya ini bisa bertahan sampai berapa lama. Dan ya baterainya bisa bertahan sampai selama itu. Dan kalau misalnya headsetnya mau gue pakai lagi ya gampang, tinggal colok aja mode kabelnya. Jadi ya gue nggak perlu khawatir lagi soal power dari headset ini. Buat kualitas mic-nya ini gue coba rekam di 3 mode. Mode Bluetooth, mode dongle, dan mode kabel. Nah teman-teman bisa langsung nilai sendiri aja kualitas suara dari mic headset TF-G01 ini. Oke, jadi ini adalah hasil audio yang direkam menggunakan mic dari headphone Transformers dengan seri TF-G. Ini direkam di mode Bluetooth dan direkam di software audio. Nah, gimana nih suaranya dari headphone TF-G01 ini? Apakah udah cukup bagus atau belum? Teman-teman bisa langsung komentar aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Ini direkam menggunakan mode 2,4 GHz atau mode dongle. Direkam di software Audacity. Cek 123, cek 123. Ini direkam menggunakan mode wired atau mode kabel di software Audacity. Gimana nih suaranya menurut teman-teman yang dihasilin dari headphone ini? Teman-teman bisa langsung komentar aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Oke, kalau gue ngomongin soal kelebihan dari headset TF-G01 ini, udah jelas yang pertama dari segi desain. Desainnya ini bagus banget. Temanya gelap-gelap, Decepticon abis.
Dan dari segi build quality materialnya ini juga nggak jelek, solid banget coy. Selain itu dia punya berbagai mode pairing, jadi kita bisa lebih fleksibel mau pakai mode yang mana. Buat kekurangannya enggak sih, gua nggak nemuin kekurangan yang gimana-gimana banget. Kesimpulannya, jadi di harga 399.000 menurut gua headset Transformers TFG01 ini recommended banget buat temen-temen yang lagi nyari headset yang bisa gonta-ganti mode, mau itu wireless ataupun kabel. Nah, kalau temen minat sama barang-barang ini, linknya bakal gua taruh di deskripsi. Oke, itu dia tadi review singkat gua buat headset Transformers TFG01 ini. Dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari iLinks Indonesia. Gua Reza pamit. Bye.